Selamat pagi buat kelas 12. Hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran fisika. Materi bahasan kita masih pada listrik statis. Kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita belajar mengenai gaya Coulomb atau gaya listrik, kemarin sudah dijelaskan di sana bahwa gaya listrik itu adalah K, yaitu konstanta, dikali dengan muatan yang pertama dikali dengan muatan yang kedua dibagi dengan jarak antara muatan pertama dan muatan yang kedua dipangkat dengan 2. Oke, itulah dia materi kita yang kemarin. Sekarang akan kita bahas yang baru, yaitu mengenai medan listrik. Kalau pada gaya listrik kemarin ada 2 muatan yang berada di sana. Ada muatan positif dan ada dia muatan yang negatif. Maka yang menentukan arahnya ini adalah muatan daripada masing-masing masing-masing partikel yang bermuatan. Kalau dia positif ke negatif, maka dia akan saling mendekat. Kalau dia positif dengan positif, maka mereka saling menjauhi. Demikian juga seterusnya. Kalau dia negatif dengan negatif, maka mereka juga akan saling menjauhi. Oke, sekarang kita belajar mengenai medan listrik. Medan listrik dan gaya listrik ini sebenarnya hampir sama. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya kalau pada gaya listrik di sana kita menggunakan 2 muatan, sedangkan kalau pada medan listrik kita hanya menggunakan 1 muatan. Arahnya ada atau tidak? Ada. Arahnya itu ada. Arahnya itu bagaimana? Penjelasannya akan saya buat di video yang ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan materi kita ke medan listrik. Medan listrik itu sebenarnya kelanjutan dari gaya Coulomb atau gaya listrik, di mana untuk gaya listrik itu persamaannya apa? Persamaannya itu adalah K dikali dengan muatan yang pertama dikali dengan muatan yang kedua dibagi dengan jarak dipangkat dengan 2. Berbeda di sini untuk medan listrik, berhubung medan listrik ini artinya muatannya itu akan mempengaruhi suatu area. Muatan itu akan mempengaruhi suatu area. Artinya yang mengalami medan listrik ini bukan muatan satunya lagi. Kalau pada medan listrik di sini dia yang mengalaminya itu adalah sebuah benda atau sebuah partikel. Misalkan kalau dia listrik, di sekitaran daripada besi yang beraliran listrik, di sana ada medan listriknya. Begitu kamu dekatkan dia sebuah tespen, maka tespennya itu dia bisa jadi menyala. Ya kan? Bisa jadi dia menyala. Maka di sana yang bekerja adalah medan listriknya. Sedangkan kalau gaya listriknya itu dia misalkan kamu dekatkan dia muatan positif dan muatan negatif, maka bagaimana? Maka dia akan terjadi di sana gayanya. Mungkin bisa jadi mereka mendekat, bisa jadi mereka lengket, ya kan? Kalau zaman dahulu menyatakan lengket, tetapi kalau sekarang itu dia akan menolak kita. Begitu kita dekatkan antara muatan negatif dan muatan positif, maka dia akan tertolak. Oke, kita kembali lagi pada medan listrik. Untuk medan listrik itu sering disimbolkan dengan E. Apa itu medan listrik? Medan listrik itu adalah gaya listrik dibagi dengan muatan. Maka boleh kita buat untuk medan listrik ini. Oke, kita misalkan muatannya ini adalah muatan yang pertama.
Maka nilainya ini untuk medan listrik sama dengan F. F itu apa? F itu adalah K dikali dengan muatan yang pertama kali muatan yang kedua dibagi dengan R kuadrat. Maka dia dibagi lagi dengan muatan yang pertama. Maka muatan pertama dengan muatan yang pertama itu bisa kita coret. Sehingga untuk medan listrik persamaannya ini menjadi apa? Persamaannya ini menjadi K dikali dengan muatan yang kedua dibagi dengan jarak dipangkat dengan 2. Itulah dia untuk persamaan daripada medan listrik. Medan listrik sama dengan konstanta dikali dengan muatan yang kedua dibagi dengan jaraknya dipangkat dengan 2. Bagaimana dengan arahnya? Maka arahnya itu boleh dia digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah muatannya ini muatan positif. Maka di sini kita misalkan sebuah partikel dengan jarak R. Ini kita misalkan jaraknya ini adalah R. Maka partikel ini dia kalau muatan positif maka dia akan menjauhi. Maka medan listriknya itu dia akan menjauhi. Arahnya itu seperti ini. Sedangkan kalau dia yang negatif, kalau dia digambarkan seperti ini. Misalkan ini adalah muatan negatif dan di sini ada sebuah partikel dengan jaraknya itu adalah R. Jaraknya ini adalah R, maka arahnya ini bagaimana? Arahnya ini dia akan mendekati. Maka inilah dia untuk medan listriknya, untuk menentukan arahnya. Ini untuk yang negatif. Sedangkan kalau yang positif dia menjauhi. Inilah dia untuk medan arah medan listriknya. Oke. Terjadi perbedaan di sini seperti yang ini, seperti pada gaya listrik. Kalau gaya listrik itu ada 2 muatan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada dia 2 muatan. Muatannya itu kalau kita misalkan di sini dia positif dan di sini dia negatif. Oke, kalau di sini dia yang positif dan di sini yang negatif, maka bagaimana dia? Maka yang positif ini dia akan mendekati yang negatif, sedangkan yang negatif ini dia mendekati yang positif. Itulah dia menentukan arahnya. Artinya bagaimana? Artinya di sini kamu sudah paham bagaimana itu menentukan arahnya, maka boleh kamu menyelesaikan soalnya dari persamaan yang tadi, bahwa medan listrik itu persamaannya adalah gaya listrik dibagi dengan muatan, atau nilainya itu adalah K dikali dengan muatan dibagi dengan jarak dipangkat dengan 2. Jaraknya itu adalah jarak dari partikel bermuatan ke sebuah partikel. Itulah dia untuk R-nya. Itulah dia untuk jaraknya. Saya rasa kamu sudah paham itu. Di buku kamu juga sudah dijelaskan di sana, maka saya akan melampirkan tugas kamu. Tugas kamu yaitu di buku halaman 57 nomor 6 dan 7. Oke, itu dia tugas kamu. Silahkan kamu kerjakan, silahkan kamu pelajari. Prinsipnya sama untuk medan listrik dan gaya listrik. Arahnya tadi sudah saya jelaskan. Hanya itu aja tugas kamu. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai medan listrik. Maka tugas kamu sekarang, silahkan kamu buka buku kamu. Di sana ada contoh soal. Tadi juga sudah saya lampirkan yang mana yang akan kamu kerjakan. Silahkan kamu kerjakan. Silahkan kamu ringkas penjelasan saya ini dan kamu kerjakan soal yang saya berikan. Nanti kamu foto dan kamu masukkan ke Google Classroom. Nah,
nanti akan saya periksa di sana. Baik, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, pembelajaran online kita pada hari ini. Silahkan kamu belajar lagi di rumah, silahkan kamu cari lagi pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan dari internet atau dari buku yang lain atau dari mana saja. Seperti yang saya katakan selalu, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya lebih menyenangkan. Karena apa? Karena kamu merdeka untuk belajar, bebas untuk belajar. Pembelajaran itu bisa kamu dapatkan dari mana saja, bukan hanya dari Bapak Ibu guru dengan video seperti ini, tetapi boleh kamu cari dari buku yang lain, boleh kamu lihat dari sumber yang lain, internet atau dari mana saja, untuk pembelajaran kamu, untuk mendukung kamu belajar. Cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Salam dari saya, salam semangat selalu. Terima kasih.